Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kita kesehatan, kesempatan hingga kita bisa berkuliah online di Universitas Sumatera Utara, lebih tepatnya di matkul mata kuliah Bahasa Indonesia bersama dosen yang kita cintai ini, Bu Junaida. Salawat dan salam marilah kita berikan pahala yang buat junjungan alam revolusi Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli wa sallim wa barik alaihi. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul dampak globalisasi terhadap pendidikan, disusun untuk menyelesaikan tugas akhir semester Bahasa Indonesia. Pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Keadaan buruk pendidikan di Indonesia. Paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik diakui atau tidak, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekular materialistik. Hal ini dapat terlihat antara pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 4 tentang jalur jenjang dan jenis pendidikan bagian ke-1 umum pada 15 yang berbunyi jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejujuran, akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan khusus dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. 2. Mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal, itulah kalimat yang sering terlontar di kalangan masyarakat. Mereka menganggap begitu mahalnya biaya untuk mengayam pendidikan yang bermutu. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak, TK, sampai perguruan tinggi membuat masyarakat miskin memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah, di mana di Indonesia dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. 3. Kualitas SDM yang rendah. Akibat paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik, kualitas kepribadian anak dididik di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari sisi keahlian pun sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Jika dibandingkan dengan India, sebuah negara dengan mengundang masalah, dibandingkan kemiskinan, kurang gizi, pendidikan yang rendah, ternyata kualitas SDM Indonesia sangat jauh tertinggal. Penyesuaian pendidikan Indonesia di era globalisasi. Dari beberapa takaran dan ukuran dunia pendidikan kita belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus global tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi yang memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan, namun dari uraian di atas kita optimis bahwa mesin ada peluang. Ketiga, alternatif yang ditawarkan di sini adalah penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informasi sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan
anak akan membuat kita lebih hati-hati untuk tidak mudah melemparkan kesalahan dunia pendidikan nasional kepada otoritas dan sektor-sektor lain dalam masyarakat. Karena mendidik itu ternyata tidak mudah dan harus lintas sektoral. Dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia, komersialisasi pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. John Michael White menggambarkan sebagai kisah tentang pesaing bisnis yang mulai berambah dunia pendidikan dalam buku Masa Depan Sempurna, bahwa tiba perusahaannya pendidikan menandai pendekatan kembali ke masa depan. Oke, sarannya di era globalisasi ini perkembangan sosial semakin tidak terkendali, baik sisi positif atau negatifnya. Disarankan agar para orang tua memperhatikan kepentingan anaknya dalam hal pendidikan sehingga pendidikan berjalan dengan lancar. Penulis juga merayakan kepada pemerintah untuk harus menganggarkan dana yang cukup untuk keperluan pendidikan dan menambah beasiswa bagi guru untuk training. Oke, saya akhiri sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan maka mohon dimaafkan, itu kesalahan dari saya sendiri, dan bila ada benar itu datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.